terpercaya. Harga cabai di Ambon naik jelang Idul Adha. Wisata Wild Shark tawarkan sensasi berinteraksi secara dekat dengan hiu paus. Drawing Asian U23 Championship 2025 mempertemukan dua seteru abadi Indonesia kontra Malaysia. Selamat pagi dan apa kabar Anda saudara? Selain 3 informasi tadi, kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Putri Utami, kita jalan Kompas News Ambon selengkapnya. Kita awali Kompas News Ambon pagi ini, saudara. Sepekan jelang Idul Adha, pedagang hewan kurban jenis sapi dan kambing di kota Ambon mengeluh sepi pembeli. Penurunan permintaan ini dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. Menjelang Hari Raya Idul Adha 2025, penjualan hewan kurban jenis sapi dan kambing di kota Ambon menurun dibandingkan tahun kemarin. Penurunan permintaan dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. Untuk mengantisipasi sepinya pembeli, pedagang terpaksa mengurangi jumlah hewan kurban jenis sapi yang didatangkan dari sentra peternakan di Seram bagian barat. Jika biasanya sebanyak 120 ekor didatangkan untuk memenuhi kebutuhan warga Ambon dan sekitarnya, namun di tahun ini pedagang hanya mendatangkan sebanyak 70 ekor. Menurut pedagang sapi, langkah ini diambil untuk menyesuaikan permintaan yang tak setinggi tahun-tahun sebelumnya. Kalau untuk tahun ini kayaknya berkurang ya, karena orang kebanyakan mengeluh masalah ekonomi. Itu bahkan kelompok-kelompok yang 71 yang tahun lalu ada kurban, tahun ini banyak yang berpesan. Iya, biasanya mereka udah pesan sudah. Tapi tahun ini agak berkurang. Kalau soal harga dari berapa ke berapa? Dari 8 juta sampai 20 juta. Selain sapi, kambing juga mengalami penurunan permintaan. Paulus Bernadus, seorang pedagang kambing, mengaku puluhan ekor kambing yang didatangkan dari Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, yang dijual dengan harga 2 hingga 4 juta rupiah, terpaksa disesuaikan harganya dengan permintaan pembeli. Katong kasih harganya 4 juta, tapi sepenuhnya 4 juta Bapak. Jadi itu tawaran dari pembeli dengan katong penjual. Oke, tapi ada tawar ya? Iya, ada tawar Bapak. Jadi katong hitung ongkosnya dari sana, itu negosiasi katong dengan pembeli. Oke, siap. Ya, cuma mentok harganya itu 4 juta yang besar-besar. Meskipun kondisi permintaan yang tidak setinggi-tingginya seperti tahun lalu, mereka tetap optimis dan berharap hewan dagangannya akan laris mendekati perayaan Hari Raya Idul Adha. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Menjelang perayaan Idul Adha, harga cabai rawit di pasaran merangkak naik. Seperti di pasar tradisional Mardika Ambon yang saat ini dijual dengan harga Rp100.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit ini dikeluhkan baik pedagang maupun pembeli. Bicara di muka baik, di belakang. Jelang Idul Adha, harga cabai rawit di pasar tradisional Mardika merangkak naik. Para pedagang kini menjual cabai dengan harga Rp100.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp70 hingga Rp80.000 per kilogram. Menurut pedagang, lonjakan terjadi karena harga pengambilan dari distributor masih mahal, yakni Rp80.000 per kilogram. Kondisi ini membuat mereka terpaksa menaikkan harga jual agar tetap mendapatkan keuntungan. Cili sekarang berapa? Harga cili kecil 100.000 1 kilo. Ini 60 1 kilo cili besar. Kalau bawang merah bawang putih 40. Kalau cili masih mahal, tapi kalau bawang ini turun sedikit. Penjualan 50, sejual turun 10.000 turun. Tidak hanya pedagang, pembeli pun merasakan dampak dari kenaikan harga ini. Mereka mengaku berat dengan tingginya harga cabai sehingga hanya membeli dalam jumlah yang lebih sedikit sesuai kebutuhan.
pasti dia memberatkan masyarakat begitu. Tapi di sini juga harus kehadiran pemerintah untuk menjaga stabilitas harga di pasaran, sehingga masyarakat juga tidak merasa beban begitu berat ketika terjadi kenaikan harga. Mereka pun berharap adanya intervensi dari pemerintah untuk mengendalikan harga cabai agar lebih terjangkau, terutama di momen menjelang hari raya seperti Idul Adha. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, jelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran Sorong tidak stabil, seperti harga beras, kacang-kacangan, dan harga bumbu dapur hingga harga daging. Warga minta pemerintah untuk perhatikan kondisi ini dengan menstabilkan harga. Dari pantauan di Pasar Sentral Remu, Kota Sorong, harga kebutuhan pokok seperti beras dan kacang-kacangan sudah mulai merangkak naik. Hal ini terjadi 1 pekan ini. Pedagang mengaku kenaikan ini bukan karena stok yang kosong, melainkan harga dari luar daerah yang memang sudah dinaikkan saat barang tersebut dibongkar di Kota Sorong. Sudah mulai naik, agak naik. Dari yang kemarin ini agak naik. Berapa Bu? Dari harganya berapa naik ke berapa? Kacang tanah itu yang dulu itu enceran yang kecil kan bisa 28, sekarang yang kecil encerannya 30. Kalau kacang yang besar itu yang kemarin 30 encerannya, sekarang naik 33, 34. Harga bumbu dapur pun demikian, seperti cabai rawit yang berada pada kisaran Rp70.000. Cabai keriting Rp50.000, tomat sayur Rp20.000. Sementara bawang harganya mulai dari Rp35.000 hingga Rp38.000 per kilogram. Sedangkan harga daging sapi terpantau masih stabil, bahkan sepi pembeli. Harga ini tidak akan mengalami kenaikan meskipun mendekati Hari Raya Idul Adha nanti. Kalau saat ini masih harga sama kayak tahun lalu, 150 per kilo. Dagingnya, kalau dagingnya dagingnya 150 per kilo. Oh, daging. Iya, kalau saat ini gimana ya, kayak kurang kalau yang cari-cari daging toh. Melihat kondisi ini, sebagian warga mengeluh, di mana saat situasi ekonomi sedang sulit, harga barang di pasar tidak stabil. Memang mereka mengakui barang tersebut mudah diperoleh, namun harganya terkadang naik dan juga turun. Kalau masyarakat kan mau beli ya, tapi dari sekarang kan susah. Mintanya stabil lah. Macam apa itu? Supaya stabil, ekonominya bentar lagi lah gitu. Sekarang itu sulit gitu loh, sulit cari keuangan sulit. Harusnya pemerintah nih perhatikan masyarakat ekonomi kecil yang di bawah nih. Pasti yang harga pasar nih naik, sedangkan jualan kita di pasar aja begini sudah. Tapi pemerintah tolong supaya perhatikan kita masyarakat kecil di bawah. Semuanya pakai pabrik ini memang toko tuh barang-barang toko menurut harga. Kalau hasil lokal masyarakat itu segitu ya 5.000, 10.000. Bagaimana kita mau jangkau barang yang di dalam toko ini tidak cukup. Situasi Pasar Sentral Remu juga terlihat tidak seramai seperti tahun-tahun sebelumnya. Situasi ini diharapkan bisa menjadi perhatian pemerintah agar masyarakat mudah menjangkau kebutuhan mereka dan ekonomi tetap stabil. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memperingati hari ulang tahun ke-22 dengan penuh hikmat di Pendopo Ngakure Rasai, pusat pemerintahan Kota Maba. Peringatan tahun ini terasa istimewa, ditandai dengan berbagai capaian pembangunan yang membanggakan. Upacara peringatan dibuka dengan parade bendera lambang daerah 5 Bot 5Y. Seluruh peserta yang hadir mengenakan pakaian adat sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang pemekaran Halmahera Timur. Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub, menegaskan bahwa capaian pembangunan yang diraih selama ini merupakan hasil kerja bersama, termasuk kontribusi para bupati pendahulu.
Berdasarkan data BPS Provinsi Maluku Utara, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Halmahera Timur naik dari 69,48 pada tahun 2023 menjadi 70,35 pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Halmahera Timur juga tercatat sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang telah masuk kategori Universal Health Coverage atau cakupan kesehatan semesta. Dalam momentum yang baik ini, saya mengajak kepada segenap masyarakat Halmahera Timur untuk memperkuat semangat persatuan dan persaudaraan dengan saling menguatkan sesama kita. Kita lupakan perbedaan yang sempat mengganggu persaudaraan kita. Karena persatuan dan persaudaraan yang harmonis menjadi modal sekaligus menentukan kemajuan dan keberhasilan pembangunan daerah. Dalam perayaan ini juga, Bupati menyerahkan secara simbolis surat keputusan atau SK CPNS dan P3K formasi tahun anggaran 2024 kepada 233 CPNS dan 355 P3K. Agus Supriyanto, Kompas TV, Halmahera Timur, Maluku Utara. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi lain, diantaranya wisata Wild Shark tawarkan sensasi berinteraksi secara dekat dengan paus. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampan pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti. Dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi. Setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Menyapa Anda dengan berbagai informasi. Sebuah pohon besar tumbang dan menimpa rumah akibat hamparan sampah di tanggul kawasan Muara Angke. Menemani Anda saat rehat siang hari. Bali juga dikenal dengan aneka ragam kuliner khas yang dimilikinya. Kuliner ini selalu menjadi pilihan warga untuk makan bersama keluarga. Kira-kira seperti apa yang dinikmati? Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Live di Kompas TV. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas News Ambon. Warung nasi legendaris di kota Ambon tetap bertahan di tengah derasnya arus modernisasi kuliner. Warung nasi Supira yang berdiri sejak tahun 1950-an masih menjadi pilihan warga yang merindukan cita rasa rumahan dan suasana khas tempo dulu. Di jantung kota Ambon, di antara deretan warung dan restoran bergaya kekinian, warung nasi Supira tetap mempertahankan denyut tradisi yang telah berjalan lebih dari 7 dekade. Berdiri sejak awal tahun 1950-an, warung ini menjadi saksi perubahan zaman. Namun tak bergeser dari identitas aslinya, menyajikan masakan rumahan dengan rasa yang tak berubah.
Salah satu hal yang membuat warung ini istimewa adalah penggunaan kayu bakar dalam proses memasak. Di tengah era kompor gas dan listrik, metode ini memang mulai ditinggalkan. Namun, pemilik warung yakin cara lama inilah yang justru menjaga keaslian rasa. Kira sekitar tahun 50 ya, aroma dari kayu bakar tidak bisa digantikan oleh alat bakar yang lain seperti kompor, gas. Cita rasanya beda ya? Cita rasanya beda keluar kayu bakar. Maksudnya kalau masih ramai kenapa harus berubah? Kira-kira begitu. Tak hanya rasa, suasana pun menjadi daya tarik tersendiri. Warung ini masih menggunakan bangunan dengan arsitektur klasik, menambah nuansa nostalgia bagi para pengunjung. Salah satu pelanggan mengatakan, makan di warung ini seperti kembali ke masa kecil. Enak, memang suka pun dari kecil sampai sekarang memang langganan di sini. Udah kecil? Iya, dari SD. Kenapa memang beda? Memang menunya enak, dia pun makanannya dong pertahankan dia pun rasa. Dia pun rasa dari zaman dulu, barangkali dong punya neneknya, kan kita masih kecil sampai yang sekarang tetap dong makanan enak. Meski terus bermunculan tempat makan bergaya modern, warung nasi Supira tetap punya tempat di hati masyarakat. Bukti bahwa tradisi dan cita rasa tak lekang oleh waktu. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Kita ke informasi lain, saudara. Mengisi liburan, tidak ada salahnya untuk berkunjung ke wisata Hiu Paus Botubarani yang berada di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Di tempat ini Anda dapat berinteraksi secara dekat dengan hiu paus dengan keindahan lautnya yang biru. Berkunjung di Provinsi Gorontalo, Anda dapat menikmati sejumlah tempat wisata. Salah satunya wisata hiu paus yang berada di Desa Botubarani, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Di objek wisata hiu paus ini, wisatawan juga bisa menggunakan fasilitas perahu transparan untuk mengabadikan momen bersama hiu paus yang ramah dengan video serta foto drone. Selain itu, wisatawan juga bisa bersuah foto di sejumlah spot menarik yang telah disediakan pengelola. Wisata hiu paus ini ramai dikunjungi wisatawan, apalagi di momen hari raya keagamaan atau libur sekolah. Destinasi wisata hiu paus jadi salah satu objek wisata unggulan di Gorontalo. Wisatawan yang datang tidak hanya dari Gorontalo, namun juga dari berbagai daerah di luar kota Gorontalo. Bahkan, salah satu wisatawan asal Jawa Barat mengaku rela jauh-jauh datang ke wisata hiu paus Gorontalo agar bisa menikmati keindahan alam dan melihat langsung hiu paus. Ini kita kebetulan dari Purwakarta, Jawa Barat. Kalau diceritain adik sendiri sih katanya sih bagus. Nah tadi tuh udah rencana mau dari pagi, cuman biasa belum siap. Pas datang ke sini tahunya sudah sepenuh ini, jadi kita juga belum ikut daftar juga. Mungkin sekarang daftar untuk besok pagi, karena ini udah banyak banget ininya antriannya. Kalau lihat di Instagram sama di sosial media sih bagus-bagus ya. Alhamdulillah sudah banyak yang datang wisatawan dari luar juga. Berarti ini pertama kalinya kemarin, Bu? Pertama kali. Untuk mengisi liburan lebaran juga ya? Iya, wisata liburan. Penasaran. Iya. Karena kan kita juga jarang lihat laut ya. Di sana nggak ada laut. Jauh maksudnya dari pemukiman. Jadi sampai sini pun lihat lautnya, Masya Allah, bagus banget.
hanya dalam negeri, salah satu wisatawan mancanegara asal Barcelona, Spanyol pun mengaku kagum dan senang bisa menikmati serta melihat langsung hiu paus yang ada di perairan Gorontalo ini secara dekat. Saya dulu pergi ke Filipina, lihat juga ikan paus. Di sana setengah mati cari ikan paus. Tidak setiap hari dapat, tapi saya lihat di sini gampang, dekat pantai, bagus. Ada tiga ikan paus. Saya pikir mama, papa dengan anak kecil. Ini boleh snorkeling, boleh diving, boleh juga dengan perahu ini transparan. Wisatawan yang datang di tempat ini memang cukup ramai, apalagi momen liburan sekolah atau libur hari raya keagamaan. Membludaknya wisatawan, pengelola mengaku cukup kewalahan. Namun, seluruh pengunjung tetap terlayani dengan sistem yang telah disiapkan. Lebih dari 20 perahu nelayan pun dikerahkan agar bisa melayani wisatawan yang hendak melihat hiu paus secara dekat. Alhamdulillah, yang lain bisa terlayani dan yang lain pulang-pulang nanti besoknya datang lagi. Itu saking banyaknya pengunjung. Semua sistem yang kami buat di sini, yang kami pelayanan kami terhadap pengunjung itu memang sudah melalui Perdes, peraturan desa. Jadi semua diatur melalui loket. Jadi begitu pengunjung masuk, dia melalui loket melapor. Kemudian sekalian dengan membayar dan menunggu antrian. Jadi antrian, tidak ada yang saling mendahului, tidak ada. Tetap melalui antrian. Jadi ada juga pengunjung, saking banyaknya pengunjung, ada juga yang kembali. Dan ada juga yang sudah meninggalkan uangnya, nanti besok balik besok. Dan ini yang kami prioritaskan. Di samping padatnya wisatawan, pengelola terus menghimbau dan mengajak seluruh wisatawan untuk menjaga kebersihan lingkungan serta mentaati peraturan atau standar prosedur yang ada. Kanisma, Kompas TV, Bone Bolango, Gorontalo. Memanfaatkan lahan di belakang rumahnya, seorang pemuda di Ambon sukses berkebun melon 5 varietas menggunakan sistem hidroponik. Buah melon yang dihasilkan pun lebih berkualitas dan bernilai jual tinggi. Seorang pemuda di Dusun Toisapu, Desa Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, Maluku, sukses memanfaatkan lahan di belakang rumahnya untuk berkebun melon modern dengan sistem hidroponik yang menghasilkan buah bernilai ekonomis. Berbekal pengetahuan berkebun hidroponik sayur sejak tahun 2017 lalu, Roy Filsher Tenu mulai mencoba menanam 5 varietas melon seperti Sweetnet, Lavender, Morning Glory, Fujisawa, dan Honey Hami yang saat ini menghasilkan buah berkualitas tinggi. Berkat ketekunan dan keuletannya, kebun yang juga dibuka untuk wisata ini dapat menghasilkan ratusan buah melon setiap kali masa panen tiba. Melon dari hasil panen tersebut tidak dijual ke pasar buah karena para pecinta melon langsung datang ke kebun untuk memilih sesuai selera mereka. Untuk harga dari tiap jenis melon ini dibanderol Rp50.000 per kilogram. Manis sekali kawan.
Kita inisiatif untuk buat sistem kayak gini supaya melon itu tergantung di atas. Ketika wisatawan jalan itu buahnya tergantung kayak gini. Jadi orang melon tidak menghalangi jalan gitu. Dia punya waktu dari 55 hari sampai 70 hari itu untuk melon. Awal tanam itu 300 sampai 400 buah dan kisaran bobot buah dari 1,5 kilo, 2 kilo sampai 8 kilo untuk sekarang ini. Nah, untuk yang sekarang ini 5 varian ini dari 2 kilo sampai 8 kilo. Buah melon ini manisnya luar biasa dan waktu saya makan itu kelihatan manis dan gurih, gurihnya kayak kerupuk. Nah, dan saya baru tahu kalau melon seperti ini ada di sini, di Ambon sini. Mikir kita melon kayak gini di Jawa, padahal di Ambon juga ada. Dan manisnya luar biasa. Selain melon, Roy juga menanam 27 varietas buah anggur serta menyediakan anakan anggur bagi warga Ambon yang tertarik untuk berkebun dengan harga mulai dari Rp250.000 hingga Rp2.500.000 per anakan yang sudah dibuahkan. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Usai pariwara kami kembali dengan informasi olahraga. Drawing Asian U23 Championship 2025 mempertemukan dua seteru abadi Indonesia kontra Malaysia. Jangan pegang apa-apa, angkat aja. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampan pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Menyapa Anda dengan berbagai informasi. Sebuah pohon besar tumbang dan menimpa rumah akibat hamparan sampah di tanggul kawasan Muara Angke. Menemani Anda saat rehat siang hari. Juga dikenal dengan aneka ragam kuliner khas yang dimilikinya. Kuliner ini selalu menjadi pilihan warga untuk makan bersama keluarga. Kira-kira seperti apa yang dinikmati? Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat pukul 1 siang, live di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Kompas News Ambon, saudara. Kita ke informasi olahraga. Ketua Umum PSSI minta pemain Timnas Indonesia fokus raih poin saat laga kandang kontra Tiongkok. Erick Thohir menilai Timnas kali ini berbeda dari yang sebelumnya dari segi kualitas pemain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai Timnas saat ini berbeda dengan sebelumnya dari segi kualitas pemain. Jika sebelumnya ada perbedaan antara pemain inti dan cadangan, kini seluruh pemain dinilai setara. Hal inilah yang membuat Erick Thohir percaya diri dan tidak khawatir meski ada 3 pemain yang dipastikan tidak bisa bermain saat menghadapi Tiongkok di GBK 5 Juni nanti. 3 pemain tersebut adalah Eliano Reinders yang izin tidak bisa gabung Timnas karena istrinya akan melahirkan, serta Martin Pas dan Marcelino Ferdinand yang terkena akumulasi kartu.
Eric juga memasang target yang sedikit berbeda dengan pelatih Patrick Kluivert, di mana sebelumnya Patrick menargetkan 4 poin dari 2 laga melawan Tiongkok dan Jepang. Namun, Eric bilang fokus pada pertandingan melawan Tiongkok dulu. Setelah mengetahui hasil pertandingan melawan Tiongkok, baru kembali menghitung ulang target selanjutnya. Fokus dulu lawan China, karena kalau lawan China kita tidak dapat poin 3, ya saya rasa berat sekali kita untuk ke playoff. Sedangkan kita targetnya kan paling tidak ranking 3, ranking 4 supaya kita ke playoff. Gitu. Satu fokus dulu lawan China dulu aja. Saat ini, Timnas Indonesia tengah menjalani pemusatan latihan di Bali United Training Center sejak 26 Mei lalu dan akan bertolak ke Jakarta pada 1 Juni nanti untuk menjamu Tiongkok di Stadion GBK Jakarta. Nandang Astika, Kompas TV, Denpasar, Bali. Drawing Asian U23 Championship 2025 mempertemukan 2 seteru abadi yakni Indonesia dan Malaysia. Sama-sama berada di grup A bersama Filipina dan Brunei Darussalam. Asian U23 Championship diikuti 10 kontestan yang akan berlangsung sejak 15 sampai 31 Juni mendatang. Ketua Umum PSSI bersama dengan Presiden AFF mengikuti pengundian Piala ASEAN U23 2025 di Jimbaran, Badung, Bali. Pengundian ini juga diikuti seluruh delegasi peserta yang berjumlah 10 kontestan. Menariknya, dari hasil pengundian ini, Indonesia berada dalam satu grup dengan musuh bebuyutan Malaysia. Tentunya, laga antara Garuda Muda dan Harimau Malaya ini akan menjadi pertandingan yang menarik perhatian kedua pendukung. Selain Malaysia, di grup A, Garuda Muda juga akan bertemu dengan Filipina dan Brunei Darussalam. Ya memang kan kita sudah lama, sudah kangen bertemu dengan Malaysia. Dan kalau saya prediksi Indonesia sama Malaysia mestinya GBK bisa dipenuhi. Kapan lagi kita bertanding lawan Malaysia? Ya saya harapkan semua supporter juga memberikan warna merah putih ketika kita lawan Malaysia. Sementara di 2 grup lainnya yakni grup B dihuni Vietnam, Kamboja, dan Laos. Serta grup C diisi Thailand, Myanmar, dan Timor Leste. Rencananya Piala ASEAN U23 2025 akan berlangsung pada 15 sampai 31 Juli mendatang dan digelar di 2 tempat yakni Stadion Gelora Bung Karno Jakarta dan Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Nandang Astika, Kompas TV, Badung, Bali. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Kompas News Ambon edisi hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.